ini makan tahu jadi boleh nonton di mana? di Anda tahu yang orang mana sih, tahu orang Yang kata Mas? Oh, iya. Ini sama yang itu praktek sama yang ini bakar. Nanti kalau saya kekurangan bibit, kamu mau diizinin sama saya ambilnya yang gede. Oke. Coba gimana rasanya sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah sahabat, kali ini saya sedang bersilaturahmi ya ke tempatnya Mas Yayan. Mungkin ini pertama kalinya saya bersilaturahmi ke tempatnya Mas Yayan. Beliau merupakan anggota daripada Forum Anggur Tasikmalaya ya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama Kang Ridwan juga. Dan mohon maaf sebelumnya ya kalau semisal ini suaranya kurang jelas, karena memang ini lokasinya berdekatan langsung dengan jalan raya ya, teman-teman bisa lihat tuh suasana. Jadi ini lokasinya itu di Kota Tasikmalaya, samping kantor imigrasi kelas 2 ya, Tasikmalaya ada sebelah sana. Oke, bahasan kali ini mungkin lanjutan dari pembahasan SPAP yang semalam ya. Sebelum kan SPAP-nya itu pembahasannya di rooftop ya, di rooftop di rooftop ya, dengan posisinya di grounding seperti itu. Nah kali ini aplikasi SPAP-nya di Mas Yayan itu di Tabulampot ya. Oke, sekarang kita coba sapa-sapa Mas Yayannya ya di sebelah sana. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya nih Mas? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, sekarang saya coba akan tanya-tanya mungkin Mas ya mengenai SPAP di Tabulampot. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Yayan ini seperti apa untuk aplikasi SPAP di Tabulampot? Awalnya Mas sebelum SPAP itu pupuk generatif masuk dulu. Nah, awalnya. Terus mulai setelah itu stres air, jangan disiram-siram selama daun ini layu gitu. Cuma cukup layu aja, jangan sampai kering gitu. Kalau di Tabulampot mah cukup layu aja. Oh gitu ya. Nggak sampai rontok mungkin. Jangan sampai rontok, jangan, cukup layu aja. Kan berarti kan itu tandanya dia tuh kurangan air. Kurang air. Air tandanya itu stres gitu. Ya. Layunya itu. Nah setelah itu dipupukan dosis rendah aja gitu. Dosis rendah. Di berapa itu Mas biasanya? Biasanya Kemarin. antara mas saya mah 3 gram. 3 gram sama 6 gram gitu. Jadi antara 9 gram lah. 9 gram. Nah, untuk pupuknya di Mas Yayan apa itu? Pupuk MKP sama KNO 3 putih. KNO 3 putih. Udah itu aja dua. Nah, udah setelah itu selama ini udah biarin aja setelah pemupukan. Siram air biasa aja setelah itu mah lanjutannya. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Sampai nunggu minimal pruning mah antara 2 mingguan lah. Syukur-syukur antara 3 mingguan baru pruning. Jangan pas habis pemupukan langsung pruning, nggak bakalan ini, takut belum siap pokoknya kan. Gitu. Masih ada banyak unsur nutrisi di media tanam gitu. Oke, siap. Nah ini yang sekarang dikasih perlakuan SPAP ini varian apa Mas? Karnival. Oh berarti sama kayak di tempatnya Kang Ridwan gitu ya? Sama. Satu sumber juga. Satu sumber juga ya. Oke, nah ini kira-kira nanti pemangkasannya kapan nih Mas nih? Antara 2 minggu lebihan lah. 2 minggu lebih. Ini kan untuk masih fase air jenuh ini kan. SPAP kan pertama kan ini stres, terus pemupukan, air jenuh, baru pruning gitu. Nah ini lagi masa fase air jenuh ini. Sekarang itu ya. Itu fase air jenuh. Mantap ya. Tuh teman-temannya bisa lihat ya. Nah kalau yang ini varian Jupiter ya Mas ya. Nah kemudian Mas, kebetulan tadi itu ada yang nanya ya, subscriber juga. Dan jadi di tempatnya itu pernah ada gitu ya, mungkin entah dia yang mencoba pelakuan SPAP, entah temannya, entah siapa, yang pasti ketika beliau itu melakukan SPAP katanya
mati seperti itu. Nah itu penyebabnya kira-kira faktornya kenapa Mas kalau seperti itu? Mungkin ya di faktor usia pohon bisa jadi. Terus di faktor media tanamnya bisa jadi, karena mungkin kan media tanaman mungkin pakai kohe ataupun apa gitu, mungkin bisa jadi faktor itu, ataupun bisa jadi busuk akar itu. Faktornya bisa banyak sih gitu. Kalau itu atau bisa juga kelebihan pupuk juga ya, bisa kelebihan pupuk, bisa OD, bisa karena OD overdosis gitu bisa. Oke. Nah untuk masalah kan SPAP itu ya apa, stres air, pupuk, kemudian airi. Nah ketika pas stres air itu tuh sebaiknya airnya itu memang full tidak diairi ataupun setengah atau dikurangi proses penyiramannya Mas? Proses penyiramnya dikurangi, tetap aja jangan disiram-siram selama nunggu. Jadi satu faktor berhasilnya stres air itu dilihat dari kondisi daun gitu. Kalau daunnya udah layu, udah cukup udah. Kalau di tabulan pot mah, kecuali kalau yang di grounding mah kan beda, lebih panjang gitu prosesnya waktunya, karena perakaran lebih luas gitu, jangkauannya kan kemana-mana gitu. Kalau misalkan di tabulan pot mah cukup antara 2 mingguan lah. 2 mingguan lah, tergantung kondisi media tanam sama berarti ukuran pot juga gitu. Stres air itu jangan sampai kering banget gitu ya. Hanya lihat dari kondisi daun aja ya, cirinya ya. Ciri khasnya dari kondisi daun, hanya cukup layu aja, jangan semuanya dari kering gitu. Gitu. Berarti ketika misalkan kita coba perlakuan SPAP dengan kondisi tanamannya itu ibaratnya berdekatan dengan kolam, akan sangat susah ya. Karena kan akar nyari-nyari air kayak gitu ya. Akan nyari kelembaban, nyari akar ini, nyari air. Mata air. Mantap nih. Nah, yang mau saya tanyain dan sekalian jawab ya, buat teman-teman subscriber yang masih tanya, yang ada yang bertanya lah. Kang, gimana kalau nanam anggur impor yang minim sinar matahari? Ya, betul itu. Ada gitu. Dan di sini sekalian kita buktikan di Mas Yayan, ini sebetulnya cuman berapa jam Mas terkena sinar matahari? Antara paling dia setengah jam. Setengah jam ya. Teman-teman. Setengah jam sejaman lah dari kondisi paling ini. Kalau full mah gitu sejaman lah. Kalau full ini cuma 1 jam, tetapi pertumbuhannya bagus. Bagusnya teman-teman bisa lihat ya. Nggak lembek. Nih yang ini nih. Saya bayangkan itu pasti kalau kurang simat batangnya bisa lembek. Tapi daunnya juga bagus tuh, hijau, kemudian tebal juga. Nah kan di tempat saya pun sebetulnya sama, cuma 4 jam, tapi ini hanya sejam. 1 jam bisa tumbuh. Tapi masya Allah lihat ya, hasilnya. Udah mau dibuahin lagi. Udah mau dibuahin. ini berarti umur berapa Mas? Pasca di ini tanam di pot. Dari tanggal grounding mah tanggal 16 bulan 7 2021 gitu. Berarti Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November, sekitar 3 bulan. 3 bulan sudah bisa dibuahkan ya. Udah gede. Udah gede tuh batangnya juga. Udah cukup lah kalau mau belajar tuh. Ya paling 2 hari itu nggak banyak sih. Nggak banyak tetap. Ini mah kan tujuannya juga foundation pruning dulu asli. Iya asli. Awal mah. Cuma sekalian saya mau coba gitu. Iya. Oh ya, rencana ini mau ditunas air semua atau kombin sama untuk pembuahannya ya. Kombinasi dengan bat, cari kalau tunas airnya bagus saya pertahanin, kalau jelek saya buang gitu. Kayak model kayak gini kecil kan saya buang nanti cari dari booth bat airnya. Untuk pola pemupukannya ini Mas Yayan organik atau masih kombin dengan sintetis? Sintetis saya pakai pupuk kimia, tapi pakai kohe juga sama. Berarti kombinasi sama pakai kohe. Cuman ya kalau yang di tempat ini mah cuma dosis ringan aja lah gitu mainnya gitu. Nah sepengalaman Mas Yayan nih selama menanam anggur ya, dengan kondisi yang memang seperti ini ya, di lahan yang cukup terbatas, biasanya kemungkinan yang terjadinya itu apa saja Mas? Kan kalau misalkan terkena hujan otomatis kan jamur kayak gitu ya. Nah kalau kondisinya seperti ini biasanya gimana Mas? Kendalanya? Ya kendalanya paling ya jamur gitu masuk. Ada sih lembab sedikit, ada jamur mah, cuman nggak parah yang nggak pakai yang di atas nggak pakai GH gitu. Gitu.
Kalau yang di sini mah kan faktornya cuma hanya kurang simat sih sebenarnya sinar matahari di sini. Paling kendalanya gitu aja. Kendalanya mah di sini mah gitu. Nah itu yang di rooftop sekarang gimana kondisinya Mas? Kalau yang nggak pakai greenhouse mah pada rusak Sekarang dengan jamur gitu. bisa ikut lihat ke sana nggak Mas? Bisa. Sebagai contoh gitu ketika terkena hujan kondisinya akan bisa. Oke bisa. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat ya ke atas kebunnya Mas Yayan. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di rooftopnya Mas Yayan ya. Tuh. Insya Allah. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya ketika terkena hujan secara langsung ya. Dan sepertinya Mas Yayan juga aplikasi apa? Kapur dolomit. Oke tuh ada yang berbuah juga nih sini nih. Mas ini yang sedang berbuah sekarang varian apa Mas? Wah tuh tinggal. Transfiguration. Mas, boleh dibuka ya? Boleh dibuka? Oke kita lihat nih. Di sini di atas varian apa aja Mas? Ada Trans, ada Helios, ada Sinmusket, terus Dixon, Sangsakerta, Baikonur New, Ninel, Jupiter, sama Carol, terus itu teh Dubor Sweeping. Banyak juga ya. Sekarang yang sedang berbuah varian apa aja Mas? Ini Trans sama Ninel sama Baikonur. Lihat. Nah ini Trans nih. Tuh, tapi buahnya bagus-bagus teman-teman. Ini berapa HSP Mas? kurang Nggak dihitung lah. ada Rontok ya. Curah hujan terlalu tinggi ya Mas. Ya. Kondisinya. Ini Trans juga Mas. Gede-gede tuh. Gede-gede tuh. Insya Allah. Nah. Compare sama jempol lah. bisa pengen Bisa pengen lah tuh. Boleh. Silakan Mas Ridwan coba Saya icip-icip. juga. Aduh Mas. Iya. Bismillah. Kalau mumpung diizinin sama saya ambilnya yang gede tuh. Oke. Coba gimana rasanya sih? Iya. Udah aman nih. Cuman ya mungkin karena curah hujannya masih tinggi ya. Masih banyak berair. Tapi udah manis sih. Enak udah enak dikonsumsi. Nah, untuk perawatannya nih Mas Yayan nih kalau di rooftop seperti ini dengan curah hujan yang di akhir bulan sekarang ya, akhir tahun lah ibaratnya. Kan cukup deras juga. Mas Yayan suka ngelakuin apa biasanya untuk perawatan di musim hujan? Semprot fungisida sama insektisida sih gitu. Nah, itu aja sama taburan kapur dolomit kayak gini ya. Kapur dolomit paling untuk ini biar nggak terlalu media asam gitu. Kapur dolomit aja udah. Saya mau udah simpel, paling nanti pas waktu musim panas Mas nanti saya akan semprot ini pruning lagi, semprot yang dosisnya agak tinggi biar daunnya pada kering. Nah, saya buangin. Nanti tinggal pruning sekalian. Nanti keluar lagi ya, tunas baru ya. Bagus-bagus lagi. Pas musim panas nah mau dosisnya mau dikerasin gitu biar daunnya pada kering ganti aja. Supaya rontok dulu sekalian pembuahan gitu sekalian pembuahan. Mantap. Oke Mas, mungkin itu saja ya. Terima kasih nih udah berbagi sama teman-teman di rumah, sharing-sharing, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan Mas Yayan beserta keluarga sehat selalu ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya sharing kita di siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ilmu ya dari Mas Yayan. Nah untuk teman-teman semua silakan dukung terus channel ini dengan cara diklik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.